Venus punya suhu super ngebul sampai bisa ngelelehin timah yang membuatnya menjadi planet paling panas di tata surya kita. Ditambah lagi, lingkungan Venus bertekanan tinggi dan berangin kencang. Tiupannya bahkan sampai 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasinya. Para saintis masih belum bisa mastiin penyebab angin yang bertiup semakin kencang. Tapi yang menarik, di awan Venus kemungkinan ada tanda materi biologis yang membusuk. Mungkin itu kehidupan? Kayaknya bukan, karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin. Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Gak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga, tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan enggak. Ada dua teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini. Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius, atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab cuma planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk. Mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar. Di situ juga ada lebih banyak cincin, atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars, akibatnya terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relativitas umum. Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari 3 bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas. Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar, atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampuh untuk nyari tahu bentuk alam semesta yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya, bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer. Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer, jadi satelit alami kita ini nggak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena nggak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek. Dengan begini kita bisa tahu objek tersebut terasa panas maupun dingin.
Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum. Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif. Panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi. Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom, kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air. Tapi ternyata di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja penemuan ini cukup menggembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet Katai Ceres dan salah satu satelit Saturnus. Satelit Jupiter Europa bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai 2 kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus cairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana. Kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi ke sang bintang. Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus. Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Tiupan angin di Neptunus super ngebut dan kecepatannya mencapai 2.400 km per jam. Belum ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena kontraksi gravitasi, energi dari intinya, atau matahari. Semoga aja misteri ini bisa segera terungkap ya. Kamu bisa ngebayangin es panas nggak? Hal ini bisa terjadi di eksoplanet yang jaraknya 33 tahun cahaya dari bumi loh. Planet ini punya sejumlah unsur air pembentuk es yang bisa ngebul. Es di sana berwujud padat karena pengaruh tekanan, tapi suhu permukaannya sangat ekstrim dan bisa mencapai 300 derajat Celcius. Karena itulah airnya jadi super panas, kemudian menguap. Bisa kebayang nggak ya kayak apa wujud es kopi tapi kopinya terus dipanasin? Kita bisa aja lagi ngelihat ke masa lalu saat memandangi bintang. Jarak bintang sangatlah jauh sampai bertahun-tahun cahaya, sehingga cahayanya perlu melesat lebih lama sebelum sampai ke planet kita. Mungkin juga bintang yang kita lihat sebetulnya udah mati, misalnya saja Pilar Penciptaan. Pilar Penciptaan adalah suatu area yang jaraknya 7.000 tahun cahaya dari kita dan namanya adalah Eagle Nebula. Pilar Penciptaan adalah awan gas dan debu dalam bentuk pilar. Saintis pertama kali menemukan pilar ini pada tahun 1995, padahal ledakan supernova telah menghancurkan pilar ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi gambar yang ada di foto itu sebetulnya adalah pilar penciptaan pada masa 7.000 tahun yang lalu.
Sejauh ini Mars punya gunung berapi terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar dari Hawaii dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi terbesar di bumi. Planet merah ini kelihatan sangat tenang, tapi dulu permukaannya dipenuhi banyak gunung berapi. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, ukuran gunung berapinya jadi besar banget. Selain itu, kerak di bumi terus bergerak, sedangkan kerak Mars kemungkinan enggak. Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan dan membentuk perairan. Orang-orang yang masih kedinginan mulai mendongakkan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang 2 kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi. Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari yaitu Venus. Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan gak memungkinkan adanya kehidupan. Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam, dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap gak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi, kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula, jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama, kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin gak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya. Bumi kita akan berubah jadi gurun beku. Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan? Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar, jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas. Jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Massa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari.
Massa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid nggak akan bergeser, tapi suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet nggak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama karena massanya nggak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan. Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat. Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas. Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas, hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati, dan akhirnya tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, Khatulistiwa bakal panas banget dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbeque yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam, pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya, iya kan? Tata surya kita penuh dengan objek-objek misterius yang berasal dari mana-mana. Pada bulan Oktober 2017, para peneliti di Hawaii melihat benda misterius yang mereka namai Oumuamua. Ini berarti pengunjung dari negeri yang jauh dalam bahasa Hawaii, atau itu adalah seekor sapi yang sangat besar. Benda ini mengikuti orbit pelarian, benar-benar melarikan diri dari tarikan gravitasi planetnya, seperti melempar bola keluar angkasa dan tidak akan pernah kembali lagi. Artinya, benda aneh ini datang dari suatu tempat di luar tata surya kita. Ada banyak sekali teori tentang benda itu, mulai dari asteroid sederhana hingga pesawat luar angkasa. Para ilmuwan bahkan mengira benda itu adalah bongkahan es nitrogen dari planet yang mirip Pluto. Bentuknya yang aneh hanya menambah misteri. Perubahan besar pada kurva cahaya menunjukkan bahwa benda ini bisa saja memanjang, seperti tabung, atau lebih pipih, seperti panekuk. Benda ini tidak seperti benda yang pernah kita lihat. Oumuamua tidak berperilaku seperti komet atau asteroid. Komet berbentuk es dan memiliki ekor yang terang saat melintas dekat matahari. Sedangkan asteroid pada dasarnya hanya berupa batuan dan tidak memiliki ekor. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak melepaskan gas. Seperti aku, tapi ia juga bukan batuan biasa. Permukaannya sangat mengkilap, hampir seperti logam yang dipoles. Ketika melintasi matahari, Oumuamua melesat dengan cepat seolah-olah ada roket yang menumpanginya. Dan bukan gravitasi matahari yang memberi dorongan tiba-tiba pada Oumuamua. Para ilmuwan tidak tahu pasti apa penyebabnya. Jadi, apa ya? Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, para ilmuwan sekarang berpikir bahwa Oumuamua mungkin adalah komet dengan hidrogen beku di permukaannya.
Hidrogen ini bereaksi dengan sinar matahari, mempercepat komet dan mengubah lintasannya. Oumuamua kemungkinan besar mendapatkan semua hidrogen tersebut karena terpapar banyak sekali sinar kosmik dalam waktu yang lama. Warna merah yang indah juga dihasilkan dari sinar-sinar tersebut. Oumuamua adalah pengunjung dari tata surya yang masih muda dan kacau, di mana tabrakan dan migrasi terjadi setiap saat. Sistem seperti itu sering melontarkan banyak objek kecil. Oumuamua mungkin didorong oleh planet seperti Jupiter yang gravitasinya sangat kuat sehingga bisa melontarkan benda-benda besar ke luar angkasa. Hal yang sama juga sering terjadi pada komet. Oumuamua sudah meninggalkan tata surya kita, meskipun objek serupa kadang-kadang mengunjungi kita sekitar 1 kali per tahun. Untuk mengetahui lebih banyak tentang tamu misterius ini, para astronom berencana mengirim wahana untuk mengejar Oumuamua. Wahana ini akan memanfaatkan orbit bumi dan Jupiter untuk meluncur dengan cepat agar bisa mengejar komet tersebut. Tapi, sebagian tamu tak terduga itu tinggal lebih lama. Pada bulan Oktober 2019, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA memotret sebuah komet kebiruan yang membawa debu dan gas. Komet tersebut sudah berada di dalam tata surya pada saat itu, sekitar hampir 500 juta kilometer jauhnya dari bumi, di suatu tempat di antara Mars dan Jupiter. Kita bisa melihat debu yang berpendar mengelilinginya, tapi kita belum bisa melihat inti komet karena ukurannya yang terlalu kecil. Nah, kecil itu relatif di sini. Benda ini berukuran sekitar 975 meter atau sama dengan 9 lapangan sepak bola. Pada bulan Maret, foto-foto Hubble menunjukkan kalau ada pecahan kecil komet yang memisahkan diri dari inti komet. Artinya, komet ini sangat aktif, tidak seperti Oumuamua. Ketika mengamatinya lebih jauh, kami menemukan bahwa inti planet ini merupakan campuran partikel es dan debu yang lepas. Permukaannya juga sangat mirip dengan yang lain, dengan area kasar dan selimut halus puing-puing es dan debu. Komet ini ditemukan oleh astronom amatir Gennady Borisov, sehingga diberi nama komet 2I Borisov. Selamat, para ilmuwan dengan cepat mengonfirmasi bahwa komet ini berasal dari luar tata surya, dan benda-benda ini benar-benar membuat para turis antusias. Benda ini melaju dengan kecepatan luar biasa, yaitu sekitar 177.028 km per jam. Itu cukup cepat untuk mengelilingi bumi 4 kali hanya dalam waktu 1 jam. Kunjungan ini sangat menarik karena beberapa alasan. Sebagian besar komet di tata surya kita berasal dari sabuk Kuiper atau awan Oort. Sabuk Kuiper adalah area di luar orbit Neptunus. Sabuk Kuiper seperti cincin besar yang mengelilingi matahari yang dipenuhi dengan banyak objek kecil dan es. Semuanya merupakan sisa-sisa benda purba yang berasal dari masa ketika tata surya kita masih sangat muda. Awan Oort lebih jauh lagi. Awan ini seperti gelembung raksasa di sekeliling tata surya. Juga dipenuhi objek-objek es yang sangat tua. Sebagian besar komet periode panjang berasal dari sana. Tapi dari mana asal komet 2I Borisov? Kita masih belum tahu pasti. Para ilmuwan mengatakan bahwa kemungkinan besar ia terbentuk di sistem bintang lain yang bisa jadi lebih muda atau lebih tua dari tata surya kita. Aneh juga kalau ada pilihan ketiga, NASA. Bagaimanapun, ia mungkin telah ditendang keluar dari sistem asalnya, seperti halnya Oumuamua. Meskipun komet 2I Borisov terlalu kecil untuk mempertahankan atmosfernya sendiri, komet ini mengalami koma ketika mendekati matahari. Koma adalah nama yang lucu untuk awan gas dan debu bercahaya yang mengelilingi inti komet. Awan ini terbentuk ketika panas matahari menyebabkan es komet menguap, melepaskan debu dan gas ke angkasa. Yang satu ini lebih bersahabat daripada Oumuamua dan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Hasilnya, kita belajar lebih banyak tentang sifat-sifat uniknya yang keren. Misalnya, ia tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Tapi sayangnya, Borisov juga harus pergi. Sekarang ia berada di jalur yang akan membawanya kembali ke ruang antar bintang. Namun masih banyak pengunjung yang akan datang. Dan kamu mungkin pernah mendengar tentang yang satu ini. Komet besar 1996, itulah sebutan untuk komet Hyakutake. Nama komet ini juga diambil dari nama astronom yang menemukannya, Yuji Hyakutake. Kebetulan sekali komet ini ditemukan pada malam tahun baru. Pada tanggal 25 Maret 1996, benda ini melintas sangat dekat dengan bumi, hanya sekitar 0,1 satuan astronomi, sedikit lebih jauh dari bulan.
Benda ini melintas di atas kutub utara. Ini merupakan salah satu perjumpaan komet terdekat dalam 200 tahun terakhir. Benda langit ini bisa dilihat di seluruh dunia dan tampak sangat terang dan indah di langit, membentang luas. Dan komet ini tidak hanya terlihat satu malam saja. Komet ini semakin terlihat selama bulan Maret dan menjadi salah satu objek paling terang di langit malam pada akhir bulan. Komet ini baru sepenuhnya memudar pada akhir bulan Mei. Komet ini merupakan komet periode panjang yang artinya butuh ratusan tahun untuk mengorbit matahari. Terakhir kali ia mengorbit adalah sekitar 17.000 tahun yang lalu, dan sekarang periode orbitnya bertambah menjadi 70.000 tahun. Tapi jangan kecewa, masih ada komet-komet lain yang akan mencerahkan siang dan malam kita. Selain itu, ada juga objek-objek ruang angkasa yang memilih untuk tinggal lebih lama. Ada sebuah asteroid dengan nama bersuku kata banyak yang untuk mengucapkannya saja, aku sudah kesulitan. Nama ini dalam bahasa Hawaii berarti si nakal dari Jupiter. Untungnya, para ilmuwan berbaik hati kepada kita dan menjulukinya BZ. Ini mewakili para narator. Terima kasih. Ini adalah asteroid kecil dengan diameter hanya sekitar 2,9 km. Dari namanya, kamu bisa menebak bahwa asteroid ini berbagi orbit dengan Jupiter. Tapi ada satu hal yang menarik. Asteroid ini bergerak ke arah yang berlawanan, yang dikenal sebagai orbit retrograde. Asteroid yang tidak biasa ini ditemukan pada tanggal 24 November. Asteroid ini mengorbit matahari selama sekitar 11 tahun 8 bulan. Kadang-kadang melintas di dalam dan di luar orbit Jupiter. Asteroid ini telah bergerak seperti ini setidaknya selama 1 juta tahun dan akan tetap seperti itu selama 1 juta tahun lagi. Tapi kenapa ia bergerak dengan cara yang tidak biasa? BZ mungkin merupakan imigran antar bintang. Mungkin ia melewati tata surya kita sekitar 4, miliar tahun yang lalu, yaitu ketika matahari baru saja terbentuk. Kemudian ia tertangkap oleh gravitasi, tapi ia tetap berada di orbit yang berlawanan. Atau mungkin berawal dari awan Oort, kemudian bisa jadi orbitnya yang aneh berasal dari planet 9 yang misterius, sebuah planet hipotetis yang diyakini ada di tata surya kita, jauh di luar Neptunus. Bagaimanapun, asteroid ini memberi kita lebih banyak wawasan tentang sejarah tata surya dan bagaimana materi organik bisa sampai ke bumi dari luar angkasa. Pada waktu-waktu tertentu, ada ribuan objek di tata surya kita yang berasal dari luar angkasa. Objek-objek itu tinggal di sini untuk jangka waktu yang berbeda-beda. Tapi terkadang kita beruntung, dan semua itu akhirnya mengajarkan kita banyak hal tentang ruang antar bintang. Matahari sedang bersiap-siap untuk membalikan kutub-kutub magnetiknya. Sama seperti bumi, matahari memiliki kutub utara dan kutub selatan. Tapi tidak seperti bumi, proses pembalikan kutub matahari lebih sering terjadi dan lebih mudah diprediksi. Pembalikan berikutnya diperkirakan akan terjadi tahun ini antara bulan April dan Agustus. Meski terdengar apokaliptik, kamu nggak perlu khawatir. Jika kamu berusia sekitar 30 tahun, kamu sudah pernah mengalami fenomena ini lebih dari sekali. Karena matahari membalik setiap 11 tahun. Kamu mungkin tidak menyadari adanya perubahan saat itu karena proses ini tidak terlalu berdampak pada kehidupan bumi. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda. Di bumi, arus laut adalah gerakan yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim dan cuaca dengan mendistribusikan panas dari khatulistiwa ke kutub. Di matahari, arus ini lebih mirip lautan plasma, namun arus ini tidak hanya mengangkut panas, tapi juga membawa energi elektromagnetik. Hal ini terjadi karena matahari merupakan bola besar gas panas dan terionisasi yang intinya terus mengalir. Dengan menyatukan atom-atom hidrogen dan membentuk helium, bintang kita ini melepaskan energi yang sangat besar yang kemudian menghasilkan arus listrik yang mengalir deras. Dan jika ada arus, maka ada medan magnet. Akan lebih mudah dipahami jika kamu memikirkan eksperimen klasik dengan kawat dan paku yang mungkin pernah kamu lakukan di sekolah. Ketika mengalir melalui kawat, listrik menciptakan medan magnet di sekitar kawat. Jadi ketika kamu menghubungkan kawat ke baterai dan melilitkannya di sekitar paku, paku menjadi magnet. Hal ini mirip dengan bagaimana arus listrik menciptakan medan magnet di matahari.
Seluruh proses yang menghasilkan medan magnet matahari ini disebut dinamo. Kita tidak bisa mengamatinya secara langsung, tapi kita bisa melihat efeknya di permukaan matahari. Ketika aliran plasma dan magnet menjadi tidak stabil dan kuat, maka akan muncul bintik-bintik matahari, yaitu area gelap di permukaan matahari. Banyak hal tentang cara kerja dinamo yang masih menjadi misteri, tapi para ilmuwan telah mempelajari sesuatu yang penting setelah mengamati bintik matahari selama berabad-abad. Proses dinamo mengikuti sebuah pola, setiap dekade dinamo menata ulang dirinya sendiri. Medan magnet kutub matahari melemah hingga akhirnya mencapai 0, kemudian kembali lagi, tapi dengan polaritas yang berlawanan. Pada tahun 50-an, para peneliti menemukan bahwa ketika bintik matahari mulai meningkat dan menjadi lebih intens, itu berarti kutub-kutub matahari bersiap untuk berbalik arah. Dan selama beberapa tahun terakhir, aktivitas matahari telah melampaui batas, maksudnya lebih banyak suar matahari, lebih banyak semburan radiasi elektromagnetik, dan lebih banyak gumpalan plasma yang terlontar keluar angkasa. Kita seolah-olah sedang duduk di barisan depan dalam pertunjukan kembang api paling epik di tata surya. Faktanya, matahari tidak pernah semeriah ini dalam 2 dekade terakhir. Saat ini para ahli menduga medan kutub hampir selaras dan terus melemah, semakin mendekati 0, tapi kita belum sampai pada titik pembalikan. Meskipun mungkin terdengar bahwa matahari membalikan kutub magnetnya seperti jarum jam setiap 11 tahun, kenyataannya tidak serapi kelihatannya. Peristiwa ini bisa jadi berantakan dan beberapa aspek dari fenomena ini masih sangat sulit untuk diprediksi. Ambil contoh siklus matahari terakhir, belahan bumi utara memulai perputaran magnetisnya pada awal Juni 2022, tapi kemudian mengalami hambatan dan bertahan di sekitar titik netral sampai akhir Juni 2024. Sementara itu, di belahan bumi selatan, segalanya berjalan lebih lancar dengan polaritas yang beralih pada pertengahan tahun 2013. Kali ini matahari benar-benar bersikap baik, siklus kali ini tampaknya berjalan lebih mulus dengan peralihan kutub yang lebih merata. Tapi ini nih masalahnya, proses pembalikan arah tidak pernah sama. Itulah yang membuat fenomena ini sangat menarik untuk diamati. Tapi pada saat yang sama, sulit untuk memprediksi bagaimana hal ini akan mempengaruhi kita di sini. Di bumi, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang ledakan matahari intens yang terjadi 150 juta kilometer jauhnya. Tapi, jika dan hanya jika badai matahari mencapai planet kita, ancaman utama yang akan ditimbulkannya mungkin adalah gangguan pada satelit komunikasi di luar angkasa. Namun hal-hal yang mungkin berbeda dalam pembalikan siklus yang terjadi pada tahun 2024 ini karena jumlah satelit telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, sistem Starlink milik Elon Musk saja melibatkan lebih dari 4.000 satelit. Semua satelit ini bersama dengan satelit komunikasi dan GPS dapat terdampak atau bahkan hancur oleh badai matahari yang kuat. Meskipun kecil kemungkinannya badai matahari yang kuat menghantam bumi, tapi bukan tidak mungkin terjadi loh. Pada tahun 1859 saat peristiwa Carrington, badai terjadi di dekat puncak siklus matahari, menyebabkan arus listrik melonjak melalui jalur telegraf, memicu kebakaran, dan mengganggu pengiriman pesan ke seluruh dunia. Bumi menjadi hening karena komunikasi telegraf gagal. Bayangkan apa yang bisa dilakukan badai matahari terhadap sejumlah besar satelit kita saat ini. Badai ini dapat memengaruhi semua hal yang kita andalkan setiap hari, mulai dari komunikasi dan navigasi berbasis ruang angkasa hingga layanan perakiraan cuaca. Distribusi listrik di permukaan bumi juga bisa terpengaruh. Lupakan menonton YouTube atau sisi terang, karena jika peristiwa seperti itu terjadi hari ini, itu bisa menyebabkan kiamat internet, membuat banyak orang serta bisnis menjadi offline. Ada prediksi yang mengatakan bahwa jika kejadian sekelas Carrington terjadi hari ini, maka akan mengakibatkan kerusakan mulai dari 0,6 hingga 2,6 triliun dolar. Itu baru Amerika Serikat saja ya. Untungnya badai matahari sehebat peristiwa Carrington hanya terjadi sekali dalam 500 tahun.
Kabar buruk bagi satelit komunikasi, tapi kabar baik bagi para pengamat aurora. Selama peristiwa Carrington, aurora borealis yang memukau menerangi langit saat pertunjukan cahaya kutub membentang jauh melampaui jangkauan biasanya. Cahaya utara terlihat sampai ke selatan hingga ke Cuba dan Honolulu, Hawaii, sedangkan cahaya selatan terlihat sampai ke utara hingga ke Santiago, Chili. Bagi banyak orang di seluruh dunia, ini adalah penampakan aurora pertama mereka, membuat mereka terobsesi dengan langit yang luar biasa cerah. Sebagian dari mereka mengira bahwa itu adalah akhir dari dunia, sementara yang lain memulai hari mereka lebih awal, mengira matahari telah terbit setelah mendengar kicauan burung dan melihat langit yang cerah. Saat ini kita tahu bahwa tidak ada yang aneh dengan hal ini, mengingat kemunculan aurora di garis lintang yang lebih rendah adalah salah satu efek yang diharapkan dari pembalikan kutub magnetik matahari. Biasanya fenomena yang memukau ini ditemukan antara 60 dan 75 derajat lintang, tapi selama pembalikan kutub magnetik terakhir pada tahun 2013, aurora yang intens dapat diamati di bawah 50 derajat. Para saksi mata menggambarkan aurora ini berwarna merah darah atau merah tua yang bersinar sangat terang sehingga kamu dapat membaca koran dengan cahayanya. Fenomena ini penting untuk dipelajari dan tidak perlu ditakuti. Pembalikan kutub magnet di matahari sebenarnya merupakan kesempatan besar bagi para ilmuwan untuk lebih memahami cara kerja bintang kita. Karena masih banyak bagian yang belum diketahui dari keseluruhan situasi dinamo, kita masih belum pandai memprediksi kenapa beberapa siklus matahari lebih kuat daripada yang lain atau kapan tepatnya lontaran massa corona akan terjadi. Namun, kemampuan untuk memprediksi hal tersebut menjadi semakin penting seiring dengan semakin jauhnya kita menjelajah ruang angkasa. Semakin banyak orang yang keluar angkasa, semakin banyak pula yang terpapar badai matahari yang kuat. Itulah sebabnya komunitas ilmiah ingin mengetahui lebih pasti kapan badai matahari dapat menyebabkan kerusakan pada pesawat ruang angkasa dan stasiun ruang angkasa. Selain itu, hal ini akan membantu para ahli meteorologi untuk membuat kemajuan dalam memprediksi cuaca, tidak hanya di bumi, tapi juga di luar angkasa. Tujuannya adalah untuk membuat perjalanan antariksa menjadi lebih aman seiring dengan meningkatnya minat misi berawak ke bulan dan Mars setiap tahunnya. Alasan lain kenapa penting untuk mempelajari pembalikan kutub matahari adalah untuk memahami dengan lebih baik bagaimana interior matahari yang misterius itu bekerja. Hal ini bisa membantu kita untuk mengetahui aspek-aspek lain dari bintang-bintang lain di alam semesta. Mungkin bisa lebih dekat untuk menjawab pertanyaan pamungkas, kenapa kita ada di sini? Kamu sedang melihat potret penuh matahari yang terbaik sejauh ini. Untungnya bintang induk kita yang berusia 4,5 miliar tahun itu tidak menggunakan riasan apapun untuk memperbaiki warna kulitnya sebelum pemotretan ini. Dan sekarang kita bisa mempelajari permukaannya dengan sangat detail. Foto ikonik ini diambil pada bulan Maret 2022. NASA ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku matahari dan dampaknya terhadap kehidupan di bumi dan masa depan teknologi luar angkasa kita, tentu saja. Untuk itu, mereka meluncurkan misi satelit Solar Dynamic Observatory atau SDO pada bulan Februari 2010. Pemotretan legendaris ini terjadi 12 tahun kemudian. Ketika SDO berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, para ilmuwan harus menyusun 25 gambar individu seperti sebuah puzzle. Jadi foto akhirnya mengandung 83 juta piksel. Ya, resolusi ini 10 kali lebih baik daripada layar TV 4K mewahmu. Lihatlah pola seperti kue yang menakjubkan ini. Biasanya permukaan matahari yang terang akan tertutupi oleh cahaya ketika kita mengamati bintang tersebut dari bumi. NASA menjelajahi cahaya di luar jangkauan tampak, sehingga mereka bisa menemukan detil-detil yang tidak tampak dari wajah matahari. Apabila kamu menyesuaikan selfie dengan filter dan efek, kamu bisa mendapatkan potret yang sama sekali berbeda, menonjolkan bagian wajah yang berbeda, bahkan yang kamu tidak ketahui keberadaannya. Prinsip yang sama berlaku di sini. Semua bola plasma ini adalah foto matahari yang sama, yang dipotret pada panjang gelombang elektromagnetik yang berbeda. Bintik-bintik dan pola yang tampak bisa membantu kita memahami peristiwa yang terjadi di dalam kulit matahari dengan lebih baik. Pada kecepatan cahaya, seharusnya berarti sangat cepat.
Namun sinar keemasan pink yang membelai pipimu saat fajar telah menempuh perjalanan yang panjang dan sangat tua dalam ukuran manusia. Foton yang dihasilkan oleh inti matahari membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 170.000 tahun untuk bergerak melalui atmosfer bintang. Dan kemudian sekitar 8 menit lagi untuk mencapai bumi. Jadi mari kita telusuri apa yang membuat foton-foton itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tur kita dimulai dengan lapisan atas atmosfer matahari. Ingat dewa-dewi matahari dalam film dan drama teater? Mereka sering mengenakan mahkota mewah dengan sinar kemasan. Nah, matahari yang asli juga memiliki korona yang mewah yang merupakan lapisan terluar atmosfernya. Tapi tentu saja, ukuran dan kemegahannya tidak sebanding dengan mahkota kostum plastik itu, dan bentuknya pun tidak begitu stabil. Korona adalah selubung gas yang menyelubungi bintang induk kita. Jadi ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah karena pengaruh medan magnet matahari. Kamu bisa melihat mahkota ini dengan mata telanjang dari bumi selama gerhana matahari total. Tampak seperti radiasi yang indah dan intens di sekitar piringan matahari yang sepenuhnya terhalang oleh bulan. Korona membentang sejauh 8 juta kilometer di atas permukaan matahari. Sedangkan planet biru kita hanya berdiameter 13.000 km. Jadi satu sinar hipotetis dari korona sama dengan deretan sekitar 625.000 planet seukuran bumi. Dan tiba-tiba semua masalahku mulai tampak kecil. Ini fakta menarik lainnya. Korona matahari agak melanggar hukum fisika yang diketahui karena korona matahari lebih panas dari yang seharusnya. Suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius, sedangkan permukaan matahari hanya sekitar 5.000 derajat Celcius. Meskipun kata hanya tidak cocok di sini karena masih sangat hangat dalam ukuran manusia. Biasanya suhu cenderung turun ketika kamu bergerak lebih jauh dari sumber panas. Tapi tidak demikian di sini. Para ilmuwan antariksa masih kebingungan menyelidiki misteri ini. Untungnya, pemotretan baru-baru ini memungkinkan kita untuk menjelajahi apa yang terjadi di dalam benda panas yang sangat besar ini tanpa risiko kehilangan pandangan. Sebagai contoh, perhatikan bintik-bintik terang yang indah ini. Bintik-bintik ini menggambarkan suar matahari yang terjadi di bawah lapisan korona. Suar matahari adalah ledakan dahsyat yang terjadi ketika medan magnet saling bertabrakan. Ketika hal itu terjadi, medan magnet berubah bentuk dan dengan cepat menata ulang. Medan itu muncul dari plasma yang sangat bergejolak sehingga peristiwa ini tidak mengherankan bagi cuaca setempat. Siapa sangka kalau matahari memiliki bintik-bintik gelap di kulitnya seperti halnya manusia. Area gelap ini dikenal sebagai lubang korona. Penduduk bumi bisa merasakan dampaknya saat mengamati cahaya aurora yang indah di daerah kutub. Lubang korona terlihat lebih gelap karena plasma di area ini lebih dingin, tidak terlalu padat, dan terbuka secara magnetis. Kondisi ini memungkinkan angin matahari untuk lepas keluar melintasi tata surya dan bukannya bertahan di permukaan matahari. Dan ketika mereka menabrak magnetosfer bumi, aurora muncul dan memukau mata kita. Syukurlah medan lokal mendinginkan angin matahari. Tidak ada yang ingin matanya meleleh, bukan? Nah, jika kita mencari analogi untuk rambut matahari, kandidat terbaiknya adalah tonjolan matahari. Lingkaran plasma terang yang besar ini muncul dari permukaan matahari dan membentang sejauh ribuan kilometer ke angkasa. Umurnya bervariasi dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Ini adalah salah satu peristiwa yang paling umum terjadi di wilayah ini. Meskipun penjelasan rinci pertama tentang tonjolan matahari sudah ada sejak abad ke-14, para ilmuwan modern masih meneliti bagaimana dan mengapa tonjolan matahari terbentuk. Menyelam lebih jauh ke dalam, kita menghadapi wilayah transisi. Ketebalan lapisan ini sekitar 100 km, dan cuaca setempat tidak bisa dibayangkan. Temperatur dapat meningkat hingga 500.000 derajat Celcius. Lapisan transisi berada di antara korona dan wilayah terakhir atmosfer matahari yang disebut kromosfer. Ngomong-ngomong, selamat datang di perhentian kita berikutnya. Wilayah kromosfer terkenal dengan misteri ilmiah yang disebut spicule. Ikuti ucapanku, spicule. Itu seru juga. Semburan plasma yang spektakuler seperti rumput ini melesat ke atas dari permukaan matahari dan mencapai kecepatan sekitar 100 km per detik. Seolah-olah mereka melompat di atas trampolin dari permukaan matahari. Setiap spicule bertahan selama beberapa menit di angkasa sebelum jatuh kembali ke atmosfer matahari.
para astronot mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana partikel bermuatan magnet bisa lolos dari gravitasi matahari yang sangat besar ketika berada sangat dekat dengannya. Jawaban yang mungkin muncul pada tahun 2017. Sekelompok ilmuwan menemukan bahwa partikel netral memberikan daya apung ekstra kepada partikel bermuatan magnet agar melepaskan diri dari gravitasi matahari untuk sementara waktu. Itu lebih baik daripada penjelasan sepupuku yang mengatakan pikiran bahagia dan debu peri. Ya. Sekarang mari lanjutkan perjalanan 1700 km ke dalam melalui kromosfer untuk mencapai permukaan matahari, fotosfer. Tebalnya sekitar 400 km. Tapi tidak seperti planet bumi, permukaan matahari sama sekali tidak padat atau stabil. Temperatur di sini sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya materi. Di sisi lain, para ilmuwan sering menyebut plasma sebagai wujud materi keempat. Dan mengapa tidak? Plasma terbuat dari atom yang terionisasi dan elektron bebas, sehingga pantas disebut materi. Lalu apa masalahnya? Mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu dengan peradaban lokal masyarakat plasmoid. Tapi kupikir lebih baik kita melewatkan pelukan hangat mereka. Kau tahu kan? Panas, panas, panas. Bagaimanapun fotosfer adalah perhentian terakhir kita karena manusia tidak memiliki teknologi untuk menjelajahi matahari lebih dalam. Jadi jika kalian ingin belajar lebih banyak, kalian harus menciptakan pesawat ruang angkasa kalian sendiri. Tapi waktu sangat terbatas. Kalian hanya punya waktu sekitar 7-8 miliar tahun. Setelah itu, matahari akan memudar menurut perkiraan para ilmuwan. Sebenarnya, para ilmuwan yang sama akan pergi duluan. Namun, kamu memiliki pesaing yang serius. Parker Solar Probe milik NASA adalah juara saat ini untuk penyelaman terdalam ke matahari. Wahana ini berhasil menempuh jarak 7,3 juta kilometer dari permukaan matahari menuju intinya pada tanggal 27 September 2023. Dan kemudian, Parker Probe mengulangi rekornya sekali lagi pada bulan Desember di tahun yang sama. Jadi mengapa tidak meleleh, tanyamu? Wahana ini telah dirancang untuk bertahan dalam kondisi yang sangat panas dan fluktuasi suhu. Wahana ini dilengkapi dengan perisai panas khusus dan sistem otonom yang melindungi misi dari cahaya matahari yang sangat besar. NASA memiliki rencana ambisius lainnya. Pada bulan Desember 2024, Parker akan mencapai jarak terdekatnya dengan matahari. Wahana ini akan melesat lebih cepat dari yang pernah dilakukan oleh benda-benda buatan manusia, yaitu dengan kecepatan 700.000 km per jam. Wahana ini akan berada 6,1 juta kilometer dari permukaan matahari yang panas dan bercahaya. Ini seperti mendarat di sebuah bintang. Para astronom telah membandingkan peristiwa epik yang akan datang ini dengan pendaratan di bulan. Kupikir akan lebih aman jika kita mendarat di malam hari. Ya, kamu benar. Itu lelucon lama. Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita. Video ini sungguh singkat ya. Enggak lah, masih ada lagi. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti. Tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu. Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya. Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini. Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar. Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya.
Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa, lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari, lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas. Sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakarnya akan habis. Setelah itu, bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak. Bayangkan ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi. Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi. Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi. Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah. Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika. Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana.
Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan. Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa. Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain. Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius.
dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada Vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan Vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena Vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012?
Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zechariah Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Dari tempat kita berdiri, matahari tampak begitu tenang dan damai, tapi sama seperti manusia dan juga seluruh makhluk hidup lainnya. Matahari memiliki fase-fase tertentu ketika ia sedang aktif. Hanya saja, konsekuensinya jauh lebih besar dan lebih kacau ketika matahari sedang hiperaktif. Ayo kita perbesar untuk melihat yang terjadi di sana. Nah, salah satu cara untuk mengukur aktivitas matahari adalah dengan menghitung bintik di permukaannya. Bintik matahari adalah bercak gelap yang terbentuk saat medan magnet matahari tengah kacau. Sederhana saja, semakin banyak bintik matahari, semakin aktif aktivitas matahari. Dan tampaknya, matahari sedang berpesta gila-gilaan akhir-akhir ini. Jumlah bintik matahari yang dilihat para ilmuwan merupakan yang terbanyak selama hampir 21 tahun terakhir. Pada bulan Juni, ada 163 bintik matahari yang muncul di permukaan matahari. Terakhir kali ada begitu banyak bintik hitam di matahari adalah pada bulan September 2022. Saat itu ada 187 bintik hitam. Oh, tampaknya pesta ini semakin mendekati puncaknya, dan itulah yang kita sebut sebagai solar maksimum. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Medan magnet matahari sangat kuat dan beraturan pada suatu titik. Tapi seperti yang dikatakan tadi, ada kalanya medan magnet ini menjadi kacau, semacam bola karet gelang yang dililitkan dengan sangat erat. Ini juga berarti plasma naik dari permukaan, membentuk lingkaran dan menyebabkan kekacauan dalam bentuk suar matahari dan sesuatu yang kita sebut lontaran massa corona atau CME. Saat itulah plasma di atmosfer bagian atas matahari yang disebut corona bergejolak dan meledak dengan sangat kuat. Kemudian pada suatu titik, bola ini tersentak dan membalikan kutub selatan menjadi kutub utara dan sebaliknya. Semua ini terjadi setiap 11 tahun sekali. Jadi ketika matahari memasuki fase ini saat sedang sangat aktif, ia menyemburkan gumpalan-gumpalan plasma panas, muncul bintik-bintik gelap sebesar planet, dan melepaskan semburan energi dan radiasi yang dahsyat. Sesuatu yang menarik terjadi ketika matahari menjadi lebih aktif, yaitu air terjun plasma atau tonjolan mahkota kutub. Ini semacam letusan kecil yang bermula di matahari, lalu tampak seperti berusaha menjauh, tapi medan magnet matahari menariknya kembali sebelum bisa melesat ke antariksa. Dan air terjun plasma ini benar-benar spektakuler. Tingginya mencapai 100.000 km di atas permukaan matahari. Ini seperti 8 planet bumi yang berjajar. Lalu ada juga yang disebut pusaran kutub. Pusaran ini seperti halo plasma raksasa yang berputar mengelilingi kutub utara matahari dengan sangat cepat. Pusaran ini terbentuk saat tentakel besar plasma terlepas dan jatuh kembali ke permukaan, mirip dengan proses terbentuknya air terjun plasma. Para ilmuwan tidak tahu kenapa plasma ini bisa bertahan di atas permukaan matahari begitu lama. Salah satu contoh keren lontaran massa corona atau CME adalah CME raksasa berbentuk kupu-kupu yang terjadi pada bulan Maret tahun ini.
bentuknya tidak biasa karena meledak di sisi matahari yang tidak bisa kita lihat. Jadi tidak memungkinkan untuk mengukur kekuatannya. Untungnya ledakan itu tidak mengarah ke bumi, tapi mungkin ledakan itu sedikit mengenai Merkurius dan ada kemungkinan ledakan itu melontarkan debu dan gas karena Merkurius memiliki medan magnet yang lemah. Secara teori, semua ini terdengar keren, tapi bukan kabar baik bagi kita. Karena fenomena ini, kita mungkin akan mengalami badai matahari yang lebih kuat, yang bisa menyebabkan badai geomagnetik di bumi. Ini tidak hanya terdengar mengkhawatirkan, tapi ancamannya memang nyata. Badai ini menciptakan kekacauan dan mengganggu medan magnet bumi. Badai geomagnetik memang bisa menciptakan cahaya kutub yang indah, tapi kita semua lebih suka menikmati keindahan aurora borealis dalam kondisi biasa, atau cukup menyaksikan matahari terbenam di atas lautan. Tidak semua badai matahari akan menghantam bumi, meskipun jumlahnya lebih banyak. Untuk mencapai planet kita, badai matahari harus mengarah ke arah yang tepat pada saat yang tepat. Tapi jika itu terjadi, badai ini bisa mengionisasi atmosfer bagian atas dan memutus komunikasi kita. Ini bisa menyebabkan sistem seperti GPS dan radio mati sementara. Hal ini bukan merupakan masalah besar, tapi bisa sangat berbahaya jika terjadi pada waktu yang tidak tepat, seperti saat terjadi tsunami atau gempa bumi. Badai matahari juga dapat merusak infrastruktur elektrik seperti jalur kereta api dan jaringan listrik. Jika sedang berada di pesawat, kamu mungkin akan terpapar tingkat radiasi yang lebih tinggi. Masih belum jelas seberapa berbahayanya bagi kita, tapi ini bisa jadi masalah serius bagi para astronot di luar angkasa. Ketika badai matahari mengacaukan medan magnet, hal ini bisa memengaruhi migrasi beberapa hewan, seperti penyu, paus, dan burung. Karena sebagian besar hewan hidup mengikuti tatanan alam, tidak ada yang tahu bagaimana hewan-hewan ini bisa melalui atau bahkan bertahan hidup dari perubahan semacam ini. Dan ketika matahari sedang dalam aktivitas maksimumnya, satelit-satelit di luar angkasa juga dalam masalah. Kita punya banyak sekali satelit di luar angkasa. Dan ketika atmosfer bagian atas menjadi lebih padat karena semua perubahan ini, hal ini bisa mendorong satelit-satelit ke berbagai arah. Satelit-satelit itu bisa saja saling bertabrakan atau bahkan jatuh kembali ke bumi, yang sekali lagi hanya keren di film-film pahlawan super yang bisa mengatasinya dengan mudah. Semoga saja kita bisa terhindar dari badai matahari yang besar seperti peristiwa Carrington. Ceritanya mirip. Pada bulan Agustus 1859, para astronom di seluruh dunia menyaksikan jumlah bintik matahari semakin bertambah banyak. Salah satunya adalah seorang pria bernama Richard Carrington. Pada awal September, ia sedang membuat sketsa bintik matahari ketika tiba-tiba ia dibutakan oleh kilatan cahaya. Kejadian itu berlangsung sekitar 5 menit, tapi sungguh spektakuler. Ia menggambarkannya sebagai suar cahaya putih. Itu adalah lontaran massa corona yang sangat kuat, dan hanya dalam 17,6 jam, badai ini melintasi jarak antara matahari dan planet tempat tinggal kita, yaitu sejauh 145 juta kilometer dan melepaskan kekuatannya ke arah kita. Padahal, biasanya butuh waktu berhari-hari. Dan ketika badai ini dimulai, mesin-mesin telegraf di seluruh dunia memercikkan listrik. Para operator tersengat dan kertas-kertas pun terbakar. Orang-orang sangat takut dan bingung karena mereka belum pernah melihat langit secerah itu sebelumnya. Beberapa bahkan mengira itu adalah akhir dunia. Keesokan harinya, para operator telegraf masih belum bisa bekerja seperti biasa karena atmosfer bumi masih bermuatan listrik. Mereka bahkan berhasil mengirim pesan menggunakan arus aurora, bukan listrik biasa. Tapi hal ini juga membawa sesuatu yang luar biasa, yaitu aurora menakjubkan di langit. Orang-orang di Hawaii dan Kuba bisa melihat cahaya kutub utara yang indah, sementara yang berada di Chili bisa melihat cahaya kutub selatan. Semua itu terjadi secara perlahan dan terus menguat. Ambil contoh suar matahari, misalnya. Ini semburan energi yang sangat kuat dari matahari. Pada tahun 2022, jumlah suar matahari yang muncul 5 kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ditambah lagi, suar terkenal yaitu suar X-Class juga semakin kuat dan lebih sering muncul dibanding sebelumnya. Ini mungkin jauh lebih ekstrim dari yang diperkirakan. Kemungkinan juga akan dimulai sedikit lebih awal dari yang diperkirakan.
Para ilmuwan awalnya mengira puncaknya akan terjadi pada tahun 2025, tapi tampaknya bahkan bisa terjadi pada akhir tahun 2023. Kita tidak bisa sepenuhnya melindungi diri jika badai matahari menghantam secara langsung, tapi kita masih bisa melakukan beberapa hal, seperti menghentikan penerbangan pesawat, mengatur jalur satelit di luar angkasa, dan memastikan infrastruktur yang rentan tetap aman. Untuk melakukan semua itu, kita butuh perakiraan cuaca matahari yang lebih canggih agar bisa bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Semua ini mungkin awalnya terdengar sangat buruk, tapi tenang, suar matahari tidak akan menghancurkan planet kita. Suar ini memang melepaskan materi matahari bermuatan listrik ke arah kita dengan kecepatan cukup tinggi. Tapi kita tidak akan sepenuhnya binasa jika ini menghantam kita. Planet kita tidak akan membiarkan kita tidak terlindungi. Masih ada atmosfer dan medan magnet yang membuat kita relatif aman. Atmosfer bumi yang tebal layaknya perisai yang menghalangi radiasi membahayakan. Jadi, suar matahari ini akan banyak berdampak pada teknologi, tapi tidak akan menghancurkan bumi. Tampaknya kita benar-benar punya pahlawan super ya.